Bagian 1. Fikih Munakahat. Syarat sahnya pernikahan. Untuk memahami tentang pernikahan, kita harus mengetahui rukun nikah, atau bagian pokok dari pernikahan yang membuatnya dinyatakan sah. Rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu di antaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. 5 rukun nikah yang wajib dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Rukun nikah yang pertama mempelai pria. Yang kedua mempelai wanita. Yang ketiga wali. Yang keempat 2 orang saksi. Dan yang kelima sigat akad. Sedangkan syarat wajib pernikahan adalah mahar. 1. Mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan. شرط في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له. Artinya, syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri, yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. 2. Mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Wanita haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi disebut sebagai mahram. Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan. Adapun wanita yang haram dinikahi ini telah diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, yang artinya sebagai berikut. Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa 22. Diharamkan atas kamu, menikahi, ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu, menikahinya, dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandungmu, menantu, dan, diharamkan pula, mengumpulkan, dalam pernikahan, 2 perempuan yang bersaudara, kecuali, kejadian pada masa, yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa, ayat 23. Dan, diharamkan juga kamu mengawini, wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu, sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Quran Surat An-Nisa, ayat 24. Mahram atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Mahram dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah mahram muabbad atau haram selamanya, dan yang kedua mahram muakkad atau haram sementara. Muabbad atau haram selamanya terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama senasab atau sebab, keturunan, yang kedua radaah atau sebab, sepersusuan, dan yang ketiga musyaharah atau sebab pernikahan. Berikut ini adalah seseorang yang termasuk kategori mahram muabbad, senasab atau sebab keturunan. Seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab, adalah ibu kandung dan seterusnya ke atas. Seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah anak perempuan kandung seterusnya ke bawah. Atau cucu dan seterusnya. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah saudara perempuan kandung seterusnya ke bawah, sekandung seayah dan seibu saja. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah saudara perempuan dari ibu baik sekandung, seayah atau seibu. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah saudara perempuan dari ayah, baik sekandung, seayah atau seibu. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad senasab adalah anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya ke bawah. Berikut seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah
Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah ibu yang menyusui. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah saudara perempuan sepersusuan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah anak perempuan dari saudara laki-laki susuan. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah anak perempuan dari saudara perempuan susuan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah bibi susuan saudara sesusuan ayah. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad rodoah adalah saudara susuan ibu dan anak perempuan susuan, atau yang menyusu pada istri. Berikut seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh. Seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh adalah mertua, ibu dari istri. Berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh adalah anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh adalah istri dari ayah atau ibu tiri, kakek, dan seterusnya ke atas. Baik sudah cerai atau belum. Dan berikutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muabbad musyaharoh adalah istri anak laki-laki atau menantu. Berikut seseorang yang masuk dalam kriteria muakat. Terdiri dari dua kategori. Yang pertama, muakat sebab dinikahi keduanya, dan kedua muakat sebab tertentu. Berikutnya yang tergolong kategori sebab dinikahkan keduanya adalah adik ipar atau kakak ipar. Keharaman mereka untuk dinikahi, sebab dikumpulkan dalam satu waktu pernikahan, sehingga dilarang berpoligami dengan dua wanita bersaudara kandung sekaligus. Jika salah satunya meninggal dunia, atau sudah diceraikan, maka seorang laki-laki baru dibolehkan menikahi adik kandung istrinya, atau kakak kandung istrinya. Berikutnya yang tergolong kategori sebab tertentu adalah bibi dari istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya. Yang selanjutnya adalah perempuan yang kelima. Artinya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab ia sudah menikahi 4 perempuan. Kecuali jika salah seorang dari yang 4 meninggal dunia atau dicerai. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muakat adalah perempuan musyrik atau penyembah berhala. Yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi atau Taurat dan Injil. Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikahkan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muakat adalah perempuan yang sudah bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahnya sudah habis, maka boleh dinikahkan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muakat adalah perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik dari iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahnya habis, maka ia boleh dinikahkan. Selanjutnya seseorang yang masuk dalam kriteria muakat adalah perempuan yang telah ditalak 3. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak 3, sampai istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain atau muhalil dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhalil itu menceraikannya dan masa iddah si istri darinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru. Berikut ini adalah penjelasan mengenai rodoah, atau sebab persusuan. Jika seorang perempuan menyusui seorang bayi, maka bayi itu menjadi mahramnya, jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, penyusuan dilakukan ketika usia bayi di bawah 2 tahun atau dihitung dengan kalender Kamariah. Maka, penyusuan kepada anak di atas 2 tahun, tak mengakibatkan kemahraman. Yang kedua, perempuan itu telah menyusui sebanyak 5 kali susuan pada waktu yang terpisah-pisah. Maka, penyusuan yang kurang dari 5 kali susuan, tidak menimbulkan kemahraman. Dan berikutnya penjelasan mengenai ketentuan mahram persusuan. Jika penyusuan telah memenuhi 2 syarat tersebut, maka muncullah akibat-akibat hukum dalam kemahraman. Antara lain, jika bayi itu laki-laki, haram hukumnya ia menikahi perempuan yang menyusuinya. Haram hukumnya laki-laki itu menikahi perempuan yang pernah disusui pula oleh perempuan yang menyusuinya itu. Haram juga laki-laki itu menikahi anak atau cucu perempuan dari perempuan yang menyusuinya. 3. Wali. Salah satu syarat sah nikah adalah adanya wali yang secara mutlak berhak menikahkan atau mewakilinya. Kesalahan penentuan, beresiko akad nikah tidak sah. 2 kategori wali nikah. Wali nasab. Wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dikawin. Wali hakim.
Adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu. Wali nasab. Pola perwalian wali nasab adalah ke atas, ayah dan seterusnya, lebih dahulu, lalu ke samping, saudara, ke bawah, keponakan, kemudian kembali ke atas, paman, ke samping, sepupu, ke bawah, ponakan sepupu, dan seterusnya. Syarat menjadi wali. Dewasa dan berakal sehat. Dalam arti, anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali. Wali harus laki-laki. Tidak boleh perempuan. Tidak sah wali yang tidak beragama Islam. Adil dalam arti tidak terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta memelihara murwah. Wali hakim. Wali hakim sesuai namanya, ialah wali yang berasal dari hakim, kadi, seperti kepala pemerintah, pemimpin, atau orang yang diberi kewenangan oleh kepala negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim. فإن السلطان ولي من لا ولي له. Artinya, sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Hadis riwayat Ahmad. Syarat wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan. Berikut urutan wali nikah. Seorang wanita yang hendak menikah, maka dia membutuhkan wali. Jika dia mau menikah, urutan pertama yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung. Selanjutnya jika ayah kandung sudah meninggal dunia maka urutan yang kedua adalah kakek atau bapak kandungnya ayah. Ayah kandung disebut wali akrab atau wali dekat sedang kakek disebut wali abngad atau wali jauh. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek. Antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung. Dan seterusnya. Selanjutnya jika ayah kandung sudah meninggal dunia dan kakek sudah meninggal dunia maka urutan yang ketiga yang berhak menjadi wali atas diri seorang wanita tersebut adalah ayahnya kakek atau buyut. Selanjutnya urutan keempat saudara laki-laki kandung seayah dan seibu. Selanjutnya urutan yang kelima adalah saudara laki-laki seayah. Urutan keenam adalah anak saudara laki-laki kandung seayah dan seibu. Urutan ketujuh adalah anak saudara laki-laki seayah. Urutan kedelapan adalah paman kandung seayah dan seibu. Urutan ke-9 adalah paman seayah. Urutan ke-10 adalah anak paman kandung seayah dan seibu. Urutan ke-11 adalah anak paman seayah. Urutan ke-12 adalah cucu paman kandung seayah dan seibu. Urutan ke-13 adalah cucu paman seayah. Urutan ke-14 adalah paman ayah kandung seayah dan seibu. Urutan ke-15 adalah paman ayah seayah. Urutan ke-16 adalah anak paman ayah kandung seayah dan seibu. Urutan ke-17 adalah anak paman ayah seayah. Urutan ke-18 adalah paman kakek ayah kandung seayah dan seibu. Urutan ke-19 adalah paman kakek seayah. Urutan ke-20 adalah anak paman kakek kandung seayah dan seibu. Urutan ke-21 adalah anak paman kakek seayah. Dan apabila seorang wanita telah habis baris wali nasabnya maka yang menjadi wali nikah atas dirinya adalah wali hakim. Hak wali nikah dari wali akrab berpindah kepada wali abngad apabila 1. Wali akrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam. 2. Wali akrab orang yang fasik. 3. Wali akrab belum balik. 4. Wali akrab tidak berakal, gila atau majnun. 5. Wali akrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain. Hak wali nikah dari wali nasab berpindah kepada wali hakim apabila 1. Tidak ada wali nasab sama sekali. 2. Wali mafkud dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya. 3. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki. Padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya. 4. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui. 5. Walinya bersembunyi, tawari. 6. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali nikah, adol. 7. Walinya sedang berihram haji atau umrah. Hak wali nikah dari wali akrab berpindah kepada wali abngad apabila 1. Wali akrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
2. Wali akrab orang yang fasik. 3. Wali akrab belum balik. 4. Wali akrab tidak berakal, gila atau majnun. 5. Wali akrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain. Hak wali nikah dari wali nasab berpindah kepada wali hakim apabila 1. Tidak ada wali nasab sama sekali. 2. Wali mafkud dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya. 3. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki. Padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya. 4. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui. 5. Walinya bersembunyi, tawari. 6. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali nikah, adol. 7. Walinya sedang berihram haji atau umrah. Rukun nikah keempat. 2 orang saksi. 6 syarat saksi. ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. Dalam kitab Takrib Limatni Abi Syuja, Jilid 1, halaman 3 para ulama fikih telah merinci sedikitnya 6 syarat yang harus dipenuhi 2 orang saksi nikah yaitu 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Laki-laki. 6. Adil atau bukan orang yang fasik. Dalil 2 saksi nikah harus adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. artinya, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Adapun adil dan tidak fasik itu dijelaskan para ulama sebagai berikut. والمقصود بالعدالة عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخل بالمروءة كالبول في الطرقات. Artinya, adapun maksud adil itu sendiri adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muruah, kehormatan, seperti kencing di pinggir jalan. Rukun nikah kelima. Syigot akad. Syigot di sini meliputi ijab dan kabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Syarat sahnya syigoh akad. 1. Itihad al-majlis, ijab kabul harus dilangsungkan dalam 1 majelis. 2. Itisyol ijab kabul. Artinya ijab kabul harus bersambung dan tidak terputus. Caranya setelah wali mengucapkan ijab, maka calon pengantin pria harus segera mengucapkan kabul tanpa terputus oleh sesuatu. Hal ini dikarenakan ijab dan kabul merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 3. Ketertautan lafaz sigat. Wali menyatakan menikahkan serta pastikan lafaz nama dan mahar yang disebutkan sesuai dengan kesepakatan saat hitbah atau lamaran. Dan pengantin pria menerima dengan lafaz qabul serta keduanya sama-sama ridho. 4. Menggunakan kata-kata nikah, taswij, atau terjemahan dari nikah dan tajwij. Seperti, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau atau saya nikahkan dan saya jodohkan anak saya kepada kamu. Lafaz sigat ijab qabul biasanya disesuaikan dengan bahasa atau ungkapan yang lazim di satu wilayah. 5. Kesesuaian antara ijab dan kabul. Maksud dari kesesuaian di sini adalah terhadap mahalul akdi atau tempat akad yang berada di tempat calon istri dan mahar yang disebutkan oleh wali atau calon suami. 6. Kata-kata dalam sigat akad harus munjizah, yaitu sempurna, dapat dimengerti, dan tidak berjangka waktu. 7. Konsistensi ijab dan mujibnya, artinya seseorang yang sudah mengucapkan ijab tidak boleh menarik ijab yang telah diucapkannya kembali sebelum ada pengucapan kabul yang bersangkutan. 8. Orang yang terkait ijab kabul tidak sedang ihram haji atau umroh. 9. Ijab kabul harus bersifat selamanya. 10. Kedua belah pihak tidaklah terpaksa dalam menjalankan ijab kabul akad nikah. Bolehkah sigat akad diwakilkan? Dalam Islam, taukil atau pemberian kuasa adalah hal yang diperbolehkan, selama dilakukan untuk kebaikan dan sesuai dengan syariat. Taukil termasuk dalam bab wakalah, perwakilan, yang sering dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Quran Surat Al-Maidah ayat 2.
Taukil wali nikah. Taukil wali nikah adalah tindakan wali menyerahkan wewenang menikahkan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu, memahami agama, atau memiliki kedudukan tertentu, seperti seorang kiai atau ustaz. Taukil ini diperbolehkan selama wali dan pihak yang menerima taukil memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Islam. Ketentuan taukil wali nikah. Taukil wali nikah bisa dilakukan oleh seorang wali dalam kondisi sebagai berikut. 1. Ketidakhadiran wali. Jika wali perempuan, seperti ayah kandung, tidak bisa hadir karena alasan jarak, pekerjaan, atau kondisi tertentu, ia dapat mewakilkan tugasnya kepada pihak lain, melalui surat taukil wali bayal kitabah di kawah terdekat disaksikan 2 orang saksi. Kemudian surat dikirimkan kepada kawah tempat di mana akan dilaksanakan pencatatan pernikahan. 2. Kurangnya pemahaman agama. Jika wali merasa kurang memahami tata cara akad nikah sesuai syariat, ia dapat menyerahkan tugas kepada seorang yang lebih paham agama, seperti kiai atau ustaz. Hal ini menambah keyakinan dan kemantaban oleh wali nikah terhadap prosesi pernikahan yang dilaksanakan. 3. Keadaan darurat. Dalam situasi darurat atau luar biasa yang mengharuskan wali untuk menugaskan wakil agar akad nikah dapat dilangsungkan tepat waktu. Proses berwakil wali. Ada 2 macam cara berwakil wali, yaitu 1. Taukil bil kitabah. Adalah proses berwakil dengan pernyataan tertulis. Contohnya, apabila wali nasab berhalangan hadir dalam acara pernikahan, maka sang wali menyerahkan atau mewakilkan untuk menikahkan wanita yang ia adalah walinya kepada orang yang ditunjuk, boleh dari pihak kawah atau penghulu atau orang lain yang ia percaya. 2. Taukil wali bil lisan. Adalah proses berwakil dengan cara lisan. Teknisnya, sang wali berikrar, meminta kepada penghulu atau siapa saja yang ia percaya, untuk menikahkan calon pengantin wanita yang diwalikannya. Ikrar tersebut bisa dilakukan di arena atau tempat pernikahan, saat upacara berlangsung, atau di luar itu. Boleh juga, pada saat atau waktu dan tempat yang berbeda, tentunya disaksikan oleh beberapa orang.